Halo Bapak Ibu CGP yang hebat, berikut ini adalah video paparan saya mengenai diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Lalan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bapak Kepala SMP Negeri 5 Lalan, kemudian Bapak Ibu, Dewan Guru dan juga KPU dari SMP Negeri 5 Lalan. Terima kasih atas kedatangannya pada hari ini dalam rangka acara untuk diseminasi aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 5 Lalan Museum Nasi. Adapun tema kita pada hari ini adalah tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kita langsung saja ya Ibu, Bapak untuk masuk ke dalam materi. Ya, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar dari yang tadinya kan kita selama ini menggunakan metode ceramah, kemudian mencatat ya. Kalau sekarang kita harus berubah ke metode atau pandangan baru, yaitu lebih kepada siswa yang lebih aktif seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua ya disiplin positif. Disiplin positif ini ada banyak hal, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol diri, keyakinan jelas dan ketiga revolusi. Ya, ini yang akan kita bahas di hari ini yang menjadi poin utama dari konsep budaya positif. Nah, ini penjelasannya yang dari yang pertama tadi, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Siswa itu unik dan berbeda-beda. Jadi kemampuan yang berbeda, kemudian tahap kognitifnya juga berbeda, kemampuan sosialisasi dan juga kemandirian mereka berbeda. Makanya dalam kurikulum merdeka kita fokusnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik diharapkan bisa belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan itu adalah fokus di kurikulum kita yang terbaik. Lanjut Pak. Ya, kembali lagi yang tadi ada yang kurang. Harapannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru ini akan membentuk karakter-karakter profil pelajar Pancasila seperti berpendidikan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, kemudian mandiri, dan utamanya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu tujuannya. Ya, kita lanjutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, kalau selama ini guru mengontrol murid, kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu adalah ilusi atau miskonsepsi. Ya, jadi salah sebenarnya pemikiran seperti itu ya tentang teori kontrol. Lanjut Pak. Nah, ini tadi yang kita bahas mengubah paradigma stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Ini adalah perubahannya. Jadi dari yang tadinya kebutuhan itu sama, pada aslinya teori kontrol realitasnya ternyata kebutuhan kita berbeda. Kita disamakan. Kemudian kalau stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, ternyata di teori kontrol dia berubah. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan seterusnya bisa kita bahas ini ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau tadi sudah paradigma, kalau sekarang disiplin positif. Jadi disiplin itu asalnya dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri atau tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan individu tersebut berdasarkan nilai-nilai yang diakui. Kemudian, disiplin positif adalah salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran disiplin tanpa ada reward atau hukuman.
Jadi reward atau hukuman itu sebenarnya tidak boleh dibiasakan. Ya. Kemudian tugas kita sebagai pendidik menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang maksudnya dengan disiplin positif. Lanjut Pak. Nah, seperti dibahas, ini adalah fokus kepada nilai-nilai kebaikan yang akan kita capai pada kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila. Ya, seperti ini. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semuanya kita butuhkan untuk mendapatkan keseimbangan dalam hidup. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ini adalah salah satu kebutuhan dasar yang manusia lupakan, kesenangan. Ya, jadi tahunya kerja terus, ngajar terus. Padahal sebenarnya butuh untuk kesenangan juga, seperti bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Maka kita bisa mendapatkan kesenangan tersebut di dalam kelas. Sepertinya bagaimana caranya? Pakai ice breaking, pakai games bersama siswa, itu bisa kita lakukan. Pada saat siswa yang sudah bosan dengan pelajaran kita, misalnya kita bisa pakai ice breaking atau games sekilas saja, itu sudah bisa menambah kesenangan. Baik Pak. Ya, ini adalah yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain dan juga untuk menghindari hukuman. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, motivasi perilaku manusia terjadi menjadi 3 poin seperti hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini menjadi 3 dasar dalam memberikan penilaian terhadap motivasi perilaku manusia. Seperti ini penjelasannya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 fungsi atau kontrol, ya, pengatur. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua bisa sebagai manajer, kemudian sebagai teman, pembuat merasa bersalah, dan juga pemantau. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang di posisi mana? Apakah sebagai penghukum, apakah manajer, teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau? Itu kembali lagi kepada Bapak Ibu sendiri ya, merasanya seperti apa. Lanjut Pak. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus seperti BK yang ada Pak Narto. Jadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, jadi kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum, kita akan berbicara pada anak itu kontrol pada bendera selama 1 jam. Nah, itu kontrol kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kalimatnya berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Jadi pada saat anak mendengar kalimat itu, murid mendengar kalimat itu, dia akan merasa, oh marahnya bapak itu, ibu itu. Jadi feeling seperti itu adalah kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Ya, next Pak. Kemudian kita posisi kita sebagai teman, ya, misalnya seperti Pak Bambang misalnya, ayo dong ikutin aturan sekolah, tolong bantu ibu dan bapak ya sekali ini, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi guru sebagai teman ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulang-ulangi. Itu sebagai pemantau. Ya, jadi setiap kalimat kita sebenarnya mengandung arti kontrol tersendiri dari murid. Ya. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi si murid diajak untuk berpikir memecahkan permasalahannya dengan solusi yang baik. Itu kalau kita melakukan tugas kita sebagai guru kontrol manager. Pak, nah sekarang kita lihat ya Bapak Ibu, di sini ada kalimat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ada di posisi mana? Jadi apakah dia penghukum, apakah pembuat rasa bersalah, apakah pemantau, apakah manajer, apakah teman? Saya akan berikan sticky note, silakan Bapak Ibu tulis, kemudian nanti ditempel di dinding yang sudah disiapkan. Jadi, tadi kan sudah kita bahas, ada yang guru sebagai pemantau, ada guru yang sebagai pendukung, ada guru sebagai manajer, sudah dengan contoh kalimatnya, ada guru sebagai teman. Jadi ada kasus yang kalimatnya, gurunya ngomong sama muridnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa berbuat bersalah sama dia. Yang mana kira-kira? Tulis aja, apakah pemantau, apakah sebagai teman, apakah penghukum, apakah manajer, apakah sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau guru mengucapkan kalimat tersebut dengan murid. Nah, kalau Pak Sugi pembuat merasa bersalah. Oke, terima kasih Pak Sugi. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ayo Bu, next. Berikutnya kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrolnya yang gimana? Ada yang merasa bersalah, ada yang menghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrolnya apakah sebagai pendukung, apakah pembuat rasa bersalah, apakah manajer? Kalau ada kalimat ketika siswa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan gurunya, bisa gitu. Agak-agak ini. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira di posisi kontrol apa? Ya, silakan. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, tadi ada posisi kontrol apa? Kira-kira kalau guru memberikan kalimat itu kepada murid yang bermasalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah guru tersebut sebagai penghukum? Apakah dia sebagai manajer? Apakah dia sebagai pembuat rasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Oh, kalau Pak Sugi manajer.
Ya, mana Bapak Ibu yang lain posisinya kira-kira sebagai apa? Oke, sudah? Ya, next Pak. Nah, ini ada lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira posisi kontrol sebagai apa? Kalau guru memberikan kalimat seperti itu terhadap murid yang bermasalah. Pak Bambang jawabnya tenang. Oke, very good. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang lain, silakan. Ibu kalau sudah silakan dibantah. Salah tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, ini satu lagi. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Saya kira posisi kontrol apa? Yang mana? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apakah sebagai pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, teman atau penghukum? Jalan Pak Ibu. Tuhan mau Pak Suci, juga sebagai penghukum, memantau, yes, memantau, bukan membuat hukuman ya, tapi saja. Oke, rata-rata hukuman ya. Baik, ada lagi nggak Pak pertanyaan? Nah, berarti ini adalah posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan guru itu bisa memahami dan juga menguasai posisi ini. Jadi kapan saat kita harus menjadi teman, kapan saat kita harus memberi hukuman dan seterusnya. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu yang baru kelas mungkin di kelasnya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu seperti dilarang datang terlambat, kemudian harus mengikuti pembelajaran dengan aktif, seperti itu sifatnya. Tapi kalau kesepakatan kelas fokusnya hanya kepada murid saja. Tetapi kalau keyakinan kelas, kira-kira apa? Kesepakatannya berarti di antara guru dan siswa. Jadi tidak hanya siswa saja yang melakukan, guru juga melakukan. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan politik sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Misalnya kesepakatan kelas dilarang membuang sampah di dalam kelas. Keyakinan kelasnya jagalah kebersihan. Seperti itu. Ya. Kemudian apalagi? Jadi kalimatnya tidak usah panjang-panjang seperti kesepakatan kelas, pendek-pendek saja. Kemudian ada segitiga restitusi. Ini seperti guru kita lain Pak Sinata. Jadi segitiga restitusi ini adalah satu langkah yang berupa dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena diharapkan nanti hasilnya anak akan sadar dengan kesalahannya dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan itu keyakinan kelas tadi. Misalnya kesepakatan kelasnya tidak boleh mengganggu teman yang lain. Keyakinan kelasnya adalah saling menghargai, seperti itu ya. Jadi agak-agak coba Pak, ada video sebelumnya, satu lagi. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Seperti contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas anak. Jadi tidak semerta-merta langsung dimarahi gitu ya Pak ya. Jadi dicari dulu, digali dulu apakah benar yang sudah dia lakukan sesuai dengan kenyataannya. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini contoh kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu dan seterusnya. Next Pak. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Ada video Pak. Nah ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya ke Haikal. Kalau kamu merasa kesal ya, kalau kalimat dari posisi kamu, pasti dia juga melakukan hal yang sama. Terus lalu kamu melakukan apa? Itu alasannya kamu marah sama bayi. Kalau begitu
Bapak Ibu, jadi itu adalah contoh dari penerapan edukasi. Jadi itu bisa dilakukan oleh orang tua. Selain itu, lanjut Pak. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi role saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau pemimpin manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi yang mandiri, selesai dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, saya harapkan kita semua berubah nih. Ya sekarang sudah tahu kalau ada banyak sekali posisi dan posisi dan berbagai macam budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan, cuma istilahnya itu saya salahkan atau melakukan BK atau melakukan siswa dan sebagainya itu sudah dilakukan. Tapi istilahnya baru kita tahu sekarang. Jadi saya harapkan kita semua bisa bersama-sama untuk berubah, bergerak ke arah yang lebih baik demi kemajuan sekolah kita bersama. Seperti itu, kira-kira Bapak Ibu bersedia atau tidak? Ya. Meskipun banyak tantangannya ya Bapak Ibu ya, tapi kita istilah kasarnya kita harus berani untuk menggebrak mulai berubah. Baik, saya rasa itu saja closingnya Pak. Tagline-nya saya tidak panjang-panjang. Saya terima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir di pertemuan kita hari ini, dan pesan utamanya marilah kita berubah bersama-sama dengan kemajuan SMP Negeri Malalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ketua kelas sama teman-temannya, mereka kamu harus wajar ya kalau kamu merasa kesal ya, kalau misalnya ada di posisi kamu, pasti dia bilang yang sama. Terus lalu kamu melakukan apa? Kamu sangat marah sama Bayu nih. Gak iyalah Bu, masa saya diam-diam saja? Saya sudah susah payah buat tugas, dia enak-enakan gitu. Gak maulah saya Bu. Baik, jadi itu alasannya kamu marah sama Bayu, ya? Oke. Kalau begitu, kalau ibu sudah mendengar alasan kamu marah, berarti ya wajar juga kalau ini seperti itu ya. Karena kamu tidak rela hasil pekerjaan kamu dicontoh oleh Bayu ya. Oke. Ibu sangat menghargai perilaku Haikal yang tidak sampai memukul, yang tidak memukul kan. Coba mau tanya-tanya lagi. Coba sekarang Haikal pikir kira-kira tindakan yang marah sampai tidak kerja, sampai buang bukunya terhadap Bayu, memaki-maki itu tadi sudah sesuai belum dengan kelas? Tidak Bu. Yakin tidak? Tidak sesuai? Kalau menurut kamu keyakinan kelas apa yang jadi menurut kamu, menurut Haikal saling menghormati antar teman itu penting tidak buat Haikal? Jika menurut Haikal penting, kira-kira keyakinan apa yang akan Haikal lakukan saat Haikal sedang Haikal bersedia nggak memperbaiki masalah? Tidak Bu. Bagaimana
gimana cara Haikal untuk memperbaiki keadaan? Ya, baik, tepat sekali ya apa yang sudah Haikal lakukan tadi. Sekarang silakan Haikal kembali ke kelas yang ini. Ingat, tadi harus lebih sabar dan menghargai antar teman. Tetap semangat ya. Ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Demikianlah video diseminasi saya. Terima kasih.